Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan diri kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat saya undang kita semua bangkit berdiri. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Dengan hati yang penuh hormat dan kagum akan kebesaran Allah, mari kita meninggikan dan menyembah Dia, Raja segala raja. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji dan mengagungkan nama-Mu yang besar dan perkasa itu. Jemaat sama-sama kita nyatakan. Tak usah ku
Engkaulah Allah yang besar, yang hebat dan ajaib. Engkau adalah Allah yang perkasa di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau membesarkan nama-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkaulah Allah yang layak kami puji dan kami agungkan. Biarlah Engkau yang berkenan atas ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Engkaulah yang bertahta di setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Ini kami ya Tuhan, layakkan setiap kami untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Yang telah melakukan begitu banyak pelanggaran dan menyakiti hati sesama kita, terutama menyakiti hati Allah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dengan tetap mengimani bahwa Yesus yang telah membayar semua hutang dosa-dosa kita, mari bersama-sama dengan penuh rasa sesal dan malu, kita mengaku akan dosa-dosa kita. Mari kita semua bangkit berdiri di hadapan tahta Allah. Mari kita bertelut. Kita mengaku akan setiap dosa kita di hadapan-Nya. Yesus bayar semua
bagai kirmisi, jadi putih bersih. Saudara-saudara, di tengah-tengah ibadah kita, biarlah kita boleh kembali mengintrospeksi akan perjalanan hidup kita. Apakah hidup kita sudah semakin hari semakin serupa dengan Kristus? Apakah hari demi hari kita terus bergumul? Apakah hidup kita semakin menyenangkan akan hati Tuhan? Atau di tengah-tengah perjalanan, ternyata kita lebih banyak menyenangkan diri kita sendiri. Melakukan berdasarkan apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Atau ada dosa-dosa yang saudara selama ini engkau masih menikmati dan engkau masih tidak mau melepaskan itu. Saudara, kalau hari ini Tuhan mengingatkan engkau, saudara, maukah engkau betul-betul datang, meletakkan itu di bawah kaki Tuhan? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Bawalah apa yang menjadi kegelisahan hatimu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, lihatlah setiap hati kami. Engkau tahu bagaimana perjalanan hari-hari yang kami lalui. Apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, apa yang menjadi karakter kami. Bahkan ada hal-hal yang kami sembunyikan, yang kami tutupi, orang lain tidak tahu. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan ketika kami datang di hadapan-Mu, Tuhan, kami menyadari kami adalah orang yang lemah dan yang berdosa. Di dalam seluruh apa yang kami lakukan, mungkin kami sudah menyakiti akan hati Tuhan. Kami tidak menjadi anak Tuhan yang baik. Kami yang sebenarnya sudah menjadi hamba yang merdeka, hamba kebenaran, anak Allah. Tapi hidup kami seolah-olah kami masih dikungkung menjadi budak dosa, menjadi hamba dosa, terikat oleh dosa. Kami tidak punya kekuatan untuk boleh melawan akan dosa. Bukan kami tidak bisa melawan Tuhan, tapi kami membiarkan dosa itu, kuasa dosa itu yang mengkungkung. Kami tidak mau melepaskan, meletakkan di bawah kaki Tuhan. Tuhan, ketika kami memikirkan perjalanan hidup kami, Tuhan, mungkin kami sudah berdosa terhadap keluarga. Kami bersalah kepada suami kami, kepada istri kami. Mungkin juga kami tidak menjadi orang tua yang teladan. Kami tidak menjadi teladan iman yang baik di tengah-tengah keluarga. Kami tidak menceritakan kemuliaan, kebesaran Tuhan di tengah-tengah keluarga. Kami tidak menghidupi iman Kristen di tengah-tengah keluarga kami, orang-orang dekat kami. Di tengah-tengah pekerjaan kami dengan rekan-rekan kerja kami pun. Tuhan, mungkin kami berselisih, kami berbeda pendapat, akhirnya kami tidak bincang-bincang lagi. Kami kayaknya menjadi musuh-musuhan. Dan akhirnya ada iri hati, ada dendam. Ada kepahitan yang kami sembunyikan selama ini. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Sehingga itu membuat hati kami tidak bebas, tidak lepas. Tidak ada semangat, tidak ada damai sejahtera, sukacita yang sejati itu. Karena kami membiarkan itu terus melekat di dalam hati kami.
Tuhan mungkin di tengah-tengah sekolah kami, kuliah kami. Kami tidak menghadirkan shalom. Kami tidak menghadirkan Kristus di tengah-tengah hidup kami. Sehingga teman-teman kami di tempat kuliah, di tempat sekolah, mereka melihat kami tidak lebih baik dari orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Bahkan melalui mungkin apa yang kami ucapkan, apa yang kami katakan. Mereka begitu menghina kekristenan. Karena mereka yang bukan percaya kepada Kristus pun mereka merasa kami lebih baik. Karakter kami lebih baik. Perbuatan kami lebih mulia. Tuhan ampuni kami. Kalau kami tidak menyadari selama ini mungkin. Kalau kami adalah milik Tuhan, umat Tuhan, anak Tuhan. Kami menjadi duta Tuhan di tengah-tengah dunia. Apa yang kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Itu sesungguhnya mewakili akan Kristus di tengah-tengah dunia. Sebab itu Tuhan, kami lemah, kami menyadari kami banyak kekurangan. Hari ini Tuhan, kami minta ampun kepada Engkau. Kalau selama ini kami melakukan, kami memikirkan apa yang menjadi keinginan kami semata-mata, kepentingan kami untuk kesenangan kami semata-mata, tanpa kami memikirkan apa yang menjadi keinginan, kesenangan yang daripada Tuhan. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah kami. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Mohon rahmat, mohon anugerah yang daripada Tuhan. Sadarkan kami, kembalikan kami ya Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terus menggelisahkan hati kami. Terus mengingatkan kami. Tuhan, teruslah bimbing kami. Karena tanpa Dikau kami tersesat. Tanpa Dikau ya Tuhan, kami hanya melakukan apa yang menjadi keinginan kami dan kesenangan dunia. Sebab itu, di tengah-tengah ibadah hari ini, kami mau kembali kepadamu. Kami mau kembali kepadamu. Kami mau relasi kami dengan keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak dipulihkan. Kami mau relasi kami di tengah-tengah tempat kami bekerja, tempat kami melayani satu dengan yang lain. Relasinya pun dipulihkan. Kami mau kepahitan hidup kami, iri hati, dendam yang kami pendam selama ini. Itu pun dibereskan, kami meletakkan di bawah kaki Tuhan. Kami juga mau Tuhan, di mana kami berada, tempat kuliah, tempat sekolah, dimanapun itu Tuhan. Kami mau belajar untuk menyatakan Kristus di dalamnya. Sehingga sungguh Engkau boleh mendapati kami, hai hambaku yang baik dan setia. Tuhan terima kasih, kami rindu kata-kata itu. Tiap hari, bahkan tiap waktu itu menggema di dalam hati, di dalam telinga, di dalam hidup kami. Sehingga sungguh hati kami semakin semangat. Aku hamba yang tidak berguna Tuhan. Hamba yang tidak berguna yang terus bergantung kepada Engkau. Teruslah bimbing dan pimpin. Dan teruslah disenangkan dan dipermuliakan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa syukur pengampunan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagi setiap kita yang telah mengaku akan dosa dan pelanggaran kita di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dengan hati yang bersyukur atas anugerah pengampunan yang telah kita terima dari Allah, mari dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati
hanya bagi Allah. Mari jemaat bersama dengan seluruh umat percaya di muka bumi ini, kita mau mengikrarkan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri, kita menyiapkan hati kita untuk kembali dijamah oleh firman-Nya. Kita menyanyikan satu lagu pujian yang mengingatkan agar kita semakin teguh dalam komitmen kita sebagai pengikut Kristus. Semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Coba sama-sama kita nyatakan. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku.
undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan kesungguhan hati, kita mau nyatakan bersama-sama bahwa kami mau mengikutimu. Kami mau mengiringmu ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami. Mari kita tenangkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami rindu kami boleh senantiasa menjadi hamba yang berkenan di hadapan-Mu. Hamba yang mengikuti Engkau dengan setia. Tetapi kami sadar Tuhan, ini bukan hal yang mudah ketika kami menjalani semua ini. Terkadang kami jatuh di dalam dosa, terkadang kami berpaling, sehingga kesetiaan itu terkadang pudar dalam hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan-Mu, supaya kami boleh terus menjadi anak-anak yang setia mengikut Engkau, setia membawa hidup kami kepadamu. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, biarlah Engkau sekali lagi berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh kembali diperlengkapi, kembali diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, kembali dikuatkan. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu itu hidup, sanggup menolong kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, salam. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan kembali mengundang kita untuk beribadah hari ini. Tentu Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita bukan hanya diundang untuk memuji dan menyembah Tuhan, tetapi kita juga diundang untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah yang menjadi berita sukacita kepada kita, bahwa Tuhan itu tidak hanya peduli dengan fisik kita, tetapi Tuhan itu juga peduli dengan kerohanian kita. Dia bersabda kepada kita, Dia akan menuntun kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang pemuridan. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tema tentang pemuridan dalam relasi yang nyata. Dan kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang kedua. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara bersama-sama. 2, 3. Apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga pandai mengajar orang lain. Demikian jauh Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar
untuk perenungan kita hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, maka kita bisa memastikan bahwa kebanyakan orang adalah orang-orang yang suka follow orang lain, suka mengikuti orang lain. Tentu Bapak Ibu Saudara, tidak semua manusia suka follow dan mengikuti orang lain. Tetapi kebanyakan orang suka follow dan mengikuti orang lain. Suka memperhatikan orang lain dari kejauhan. Suka peduli dengan orang lain dari kejauhan. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Benar nggak anak-anak muda? Orang sekarang kebanyakan lebih suka follow orang lain. Lebih suka mengikuti orang lain. Memperhatikan orang lain dari jauh. Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Dari media sosial mereka. Misalnya di IG Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa ternyata ada satu orang, begitu banyak yang follow dia di IG. Begitu banyak yang memperhatikan dia di IG. Jangankan bicara orang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat IG saya sendiri Bapak Ibu Saudara. Orang yang mengikuti saya ada 957 orang. Dan orang yang saya ikuti 768 orang. Luar biasa. Banyak Bapak Ibu Saudara. Ada yang masih belum follow IG saya? Kalau belum nanti setelah ibadah selesai ya Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara? 760 orang yang mengikuti saya, atau pengikut saya, mereka seakan-akan mengenal saya, mereka seakan-akan tahu tentang saya. Tapi sesungguhnya mereka tidak tahu siapa saya. Kalau saya bertanya kepada mereka 768 orang itu, apakah kamu tahu apa makanan kesukaan saya? Apakah kamu tahu kalau saya punya hipertensi? Mungkin mereka nggak bisa jawab Bapak Ibu Saudara. Begitu sebaliknya 957 orang. Kalau mereka juga bertanya sebaliknya kepada saya mungkin tidak tahu tentang hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di media sosial itu ada relasi, ada pengenalan yang terjadi. Saya tahu mereka, saya tahu apa yang mereka lakukan melalui IG mereka. Tetapi satu hal yang pasti, apa yang ditampilkan di IG itu adalah sesuatu yang baik. Enggak mungkin Bapak Ibu Saudara ketika saya sedang berdosa ambil mangga tetangga lalu saya foto. Enggak mungkin saya posting itu. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Enggak mungkin. Semua yang ada di IG itu adalah hal-hal yang baik. Bapak Ibu dan Saudara, relasi seperti ini adalah relasi yang tidak memberikan dampak untuk saya hidup lebih baik. Relasi seperti ini adalah relasi yang tidak dalam. Relasi yang seperti ini tidak membutuhkan pengorbanan, tidak membutuhkan usaha, hanya membutuhkan 2 jempol. Bapak, Ibu, dan Saudara, relasi seperti ini adalah relasi yang hampa. Saya tidak tahu mereka seperti apa, tapi saya mengikuti mereka, memperhatikan mereka dari jauh. Bapak, Ibu, dan Saudara, relasi seperti ini bukanlah relasi yang harus kita terapkan dalam hidup kita di dalam berkomunitas. Bukan relasi yang seperti ini yang Tuhan inginkan untuk kita terapkan dalam komunitas kita. Tuhan tidak mau kita memperhatikan sesama kita, mengasihi sesama kita dari jarak jauh. Tuhan tidak mau. Bapak Saudara, Yesus sendiri memberikan contoh kepada kita ketika dia berelasi dengan murid-muridnya. Dia hidup bersama dengan mereka. Dia tidak hanya mengajar mereka, tetapi dia makan bersama dengan mereka. Dia memperlihatkan bagaimana hidupnya setiap hari. Disitulah terjadi Bapak Ibu Saudara proses pemuridan. Ketika dia dekat dengan murid-muridnya, berelasi dengan murid-muridnya, maka murid-muridnya mengenal dia dan Yesus juga mengenal murid-muridnya. Itulah proses pemuridan. Apa itu pemuridan Bapak Ibu Saudara? Pemuridan itu adalah proses yang terjadi yang membuat kita semakin mengenal Tuhan. Pemuridan itu adalah proses yang membuat kita semakin serupa seperti Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara,
di dalam relasi yang kita bangun. Mari kita bertanya, apakah relasi selama ini yang kita bangun adalah relasi yang di dalamnya ada pemuridan? Atau relasi yang kita bangun adalah relasi yang hampa, yang biasa-biasa saja. Dia tidak ada, saya tidak ada pengaruhnya dengan hidup saya. Bapak, Ibu, dan Saudara, tentu kita menginginkan relasi yang menghasilkan pemuridan. Seperti tema kita hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, pemuridan dalam relasi yang nyata. Saya rindu setiap kita punya relasi yang di dalamnya terlihat, terwujud pemuridan itu. Ada proses yang membuat kita semakin serupa seperti Kristus. Lalu pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara, apa yang harus kita lakukan supaya setiap relasi yang kita bangun boleh terlihat pemuridan di dalamnya? Apa yang harus kita lakukan supaya relasi yang kita bangun itu intim dan dalam, tidak hampa, dan relasi itu menjadi relasi yang berguna bagi kita dan bagi orang yang berelasi dengan kita. Oleh sebab itu hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, berdasarkan 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua, saya ingin mengajak kita untuk melihat 3D. 3D ini nanti harus ada di dalam kehidupan kita berelasi. 3D ini menjadi sesuatu yang harus kita perhatikan di dalam kita berelasi dengan orang lain. Apa itu 3D, Bapak, Ibu, Saudara? D yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara, bicara tentang dekat. Dekat. Kalau kita melihat sekali lagi ayat 2, di sana firman Tuhan berkata, apa yang telah engkau dengar dariku di depan banyak saksi. Bapak, Ibu, Saudara, kalimat ini memperlihatkan bahwa relasi yang terbangun antara Timotius dan Paulus adalah relasi yang tanpa batas. Artinya bahwa Timotius begitu dekat dengan Paulus. Timotius mengetahui bagaimana Paulus mengajar. Timotius mengetahui bagaimana Paulus berdoa. Timotius mengetahui bagaimana Paulus mengasihi orang lain. Dan Timotius tahu bagaimana Paulus juga menghadapi setiap pergumulan, setiap penderitaan yang terjadi dalam hidupnya. Kenapa? Karena tidak ada batas. Timotius dekat dengan Paulus. Dia bersama dengan Paulus, dia melihat kehidupan Paulus. Dia melihat bagaimana Paulus melakukan apa yang dia ajar. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi sesuatu yang penting. Kedekatan di dalam sebuah relasi itu adalah hal yang sangat penting. Bukankah ketika kita berelasi dengan orang lain, Bapak, Ibu, Saudara, sering sekali masih ada tembok-tembok yang menghalangi kita. Sehingga kita tidak mau dekat dengan orang lain. Kita tidak mau berelasi dengan orang lain. Kenapa? Karena ada batas, ada tembok-tembok yang kita bangun sendiri. Entah itu perbedaan dan lain sebagainya. Tetapi hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, firman Tuhan memperlihatkan kepada kita. Pemuridan itu bisa terjadi antara Paulus dan Timotius. Karena ada satu kedekatan tanpa batas yang terjadi di dalam relasi mereka. Kalau kita memperhatikan, Bapak, Ibu, Saudara, ayat yang pertama 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Di situ kita bisa melihat bagaimana Paulus memanggil atau menyebut Timotius itu sebagai anak. Apakah Timotius itu anaknya Paulus? Bukan, Bapak, Ibu, Saudara. Karena Paulus tidak dicatat di dalam Alkitab pernah menikah. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara, dia menyebutnya anak. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk anak itu adalah kata teknon. Kata teknon ini tidak hanya diartikan sebagai anak, Bapak, Ibu, Saudara. Tetapi ini juga menjadi ungkapan kasih yang besar. Karena ada relasi timbal balik yang dibentuk oleh ikatan cinta, persahabatan, dan kepercayaan. Artinya, Bapak, Ibu, Saudara, Paulus menyebut Timotius itu anak. Karena dia percaya kepada Timotius. Karena ada relasi yang terjadi di antara mereka, Bapak, Ibu, Saudara. Bahkan, Bapak, Ibu, Saudara, John Stott
tokoh Kristen dan penulis buku-buku Kristen juga pernah berkata bahwa ketika Paulus menyebut Timotius sebagai anak, sesungguhnya Timotius menyebutnya anak bukan karena dia mengasihi, bukan hanya semata-mata karena dia mengasihi Timotius, tetapi karena dia berhasil dalam membimbing Timotius sebagai pengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berelasi dekat dengan orang lain, maka itu memungkinkan kita untuk melihat dan meniru apa yang baik dari hidup orang lain. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Timotius. Ketika dia dekat dengan Paulus, dia melihat bagaimana Paulus hidup, lalu itu dihidupinya dalam hidupnya. Sehingga Paulus yang adalah murid Kristus, serupa Kristus, Timotius juga hidup serupa Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hanya ketika kita dekat, kita bisa melihat dan bisa meniru hidup orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat video-video, ya ada banyak video kalau kita lihat di YouTube. Ada anak kecil yang meniru neneknya pakai tongkat. Pernah lihat video itu Bapak Ibu Saudara? Neneknya begini, dia juga begini. Terus ada juga anak yang meniru orang tuanya berjalan. Kalau papanya suka berjalan begini, anaknya juga suka berjalan begini. Kalau mamanya juga suka marah, anaknya juga suka marah. Banyak di video-video itu kita lihat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, saya dan istri itu begitu kaget dan senang ketika melihat perkembangan kedua anak kami, Blaise dan Kessel. Pernah satu kali Bapak Ibu Saudara di pagi hari, ketika Blaise bangun, lalu dia ke belakang, ke halaman belakang, lalu dia ambil air dan kemudian dia mulai siram bunga itu satu persatu. Kemudian tiba-tiba dia kaget Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Saya berdiri di belakangnya, dia kaget. Ketika dia kaget, saya juga kaget Bapak Ibu Saudara. Lalu saya bertanya kepadanya, Blaise, kenapa? Kok kamu bisa siram bunga seperti ini? Lalu dia berkata, iya dong Pak, kan saya sering lihat Bapak siram bunga katanya. Wow Bapak Ibu Saudara, dia sering memperhatikan saya siram bunga, lalu ada waktu dia siram bunga juga. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, sebelum tidur kami sering berdoa. Dan kemudian ada satu waktu si Blaise dan dedenya itu berkata kepada saya dan mamanya, Blaise dan dede aja yang pimpin doa katanya. Lalu mereka berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami kaget, kenapa? Karena isi doa mereka itu sangat bagus. Dan kemudian begitu panjang, apalagi kalau Blaise berdoa, dia doakan ini dan itu. Dan kemudian bahkan neneknya yang ada di kampung, kakeknya di kampung, dia doakan Bapak Ibu Saudara. Bahkan teman-temannya di sekolah juga dia sebutin nama, dia doakan. Kaget Bapak Ibu Saudara, kok anak ini bisa seperti ini? Lalu kemudian setelah selesai berdoa, saya dan istri bertanya kepada Blaise, Blaise, kenapa kamu bisa berdoa seperti itu? Lalu dia berkata apa Bapak Ibu Saudara? Iya, karena papa dan mama juga doanya seperti ini. Wah, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi kembali kalau kita bertanya, kenapa Blaise dan Kessel bisa berdoa? Kenapa Blaise bisa siram bunga? Jawabannya satu Bapak Ibu Saudara. Karena dia dekat dengan kami. Relasi yang terbangun antara saya dengan mereka, antara kami dengan mereka, itu tidak ada batas Bapak Ibu Saudara. Dan bukan hanya itu yang mereka lihat, yang mereka tiru dari hidup kami. Bapak Ibu Saudara, pernah satu kali ketika saya begitu emosi, marah, lalu saya panggil Blaise, lalu saya pukul kakinya Bapak Ibu Saudara. Lalu dia menangis. Kemudian setelah beberapa waktu saya sadar kalau itu salah Bapak Ibu Saudara, karena seharusnya itu tidak saya lakukan. Itu saya lakukan karena emosi, bukan karena ingin ngasih dia nasihat atau pelajaran. Lalu kemudian saya panggil Blaise, Blaise sini Blaise. Kemudian saya peluk dia Bapak Ibu Saudara, lalu saya berkata, maaf nak, papa salah, harusnya papa tidak pukul kamu. Lalu kemudian dia peluk saya, dia cium saya, lalu kami berdamai. Kemudian Bapak Ibu Saudara satu waktu, ketika dia marah sama dedenya, ketika dia pukul dedenya dan dedenya menangis. Dia lihat saya,
Lalu kemudian dia peluk dedenya dan berkata, maaf dede, abang salah. Bapak Ibu dan Saudara, kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ada relasi yang dekat, kami terbuka. Kami bukan hanya menampilkan sisi baik dari hidup kami, tetapi apa adanya kami, itu yang mereka lihat. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berelasi dengan orang-orang yang ada di komunitas kita, adakah kedekatan itu? Adakah keberanian itu? Adakah hal-hal yang baik yang kita lihat dari orang lain, yang kita tiru, kita terapkan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan Saudara, dekat bukan sekedar berelasi, tapi bagaimana kita memperlihatkan hidup kita sebagai murid Kristus kepada orang yang berelasi dengan kita. Itulah dekat. Kalau kita tidak bisa memperlihatkan hidup kita sebagai murid Kristus kepada orang lain, maka itu kita belum dekat kepada mereka. Kita hanya membangun relasi yang penuh dengan kepura-puraan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, hal yang penting dalam sebuah relasi bukan seberapa lama kita sudah membangun atau mempunyai relasi, tapi seberapa dekat kita dalam membuka diri kita kepada orang yang adalah murid Kristus. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara kita membuka diri kita kepada orang yang berelasi dengan kita? Pernah enggak kita menceritakan, aduh saya sedang jatuh dalam dosa. Kadang-kadang kita tidak berani Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena tidak ada kedekatan. Kita membangun tembok-tembok kita sehingga kita tidak bisa membentuk satu dengan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini menjadi hal yang penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan ini. Di dalam keluarga kita, adakah kita suami istri saling terbuka, dekat? Sekali lagi, kenapa? Karena pemuridan serupa Kristus itu tidak hanya terjadi di gereja, tetapi terjadi juga dalam kehidupan kita setiap hari. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita renungkan dan bertanya, apakah relasi kita sudah dekat satu dengan yang lain? Atau kita berelasi dari jarak jauh saja? Biar ini menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara, dan kita usahakan untuk bisa dekat satu dengan yang lain. D yang kedua Bapak Ibu Saudara, tentang dipercaya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua berkata demikian. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Bapak, Ibu, dan Saudara, ini berarti tidak semua orang itu bisa menjadi murid. Ada standarnya, ada kriteria seorang murid, yaitu dipercaya. Dipercaya Bapak Ibu Saudara itu merupakan kualitas penting yang harus ada di dalam sebuah relasi. Kualitas dipercaya dapat dilihat melalui sikap setia, konsisten, dan mau belajar dan diajar. Bapak Ibu Saudara, ketiga hal ini kita bisa temukan di dalam kehidupan Timotius. Ketika Timotius bersama dengan Paulus di dalam pelayanan, Timotius ditemukan tetap setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Timotius menemani Paulus dalam perjalanan misi Paulus yang kedua, ada begitu banyak tantangan yang mereka hadapi. Mereka ditolak, tidak diterima. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus melihat dan menyaksikan itu semua, mengalami itu semua. Tetapi Timotius tetap memilih untuk setia. Sehingga Bapak, Ibu, Saudara, melalui kesetiaannya bertahan bersama dengan Paulus, kerohanian Timotius teruji. Sehingga Paulus mempercayakan pelayanan kepadanya untuk menggembalakan jemaat yang ada di Efesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, Paulus mempercayakan pelayanan di Efesus kepada Timotius karena Paulus tahu bahwa Timotius adalah murid yang mau belajar dan diajar. Bukan hanya mau belajar, tetapi dia juga mau diajar, Bapak, Ibu, Saudara. Ini terlihat dari isi surat 2 Timotius yang Timotius terima, yang ditulis oleh Paulus kepadanya.
Banyak nasihat di situ, ada teguran di situ. Timotius menghidupi nasihat-nasihat itu, Bapak Ibu Saudara. Dalam relasi yang dekat antara Paulus dan Timotius, terdapat hal yang penting, yaitu sikap dipercaya. Bapak Ibu dan Saudara, dalam kita membangun relasi satu dengan yang lain, mungkin kita dekat satu dengan yang lain. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang yang bisa dipercaya? Ketika saya merenungkan ini, Bapak Ibu Saudara, saya juga bertanya pada diri saya, apakah orang percaya kepada saya? Apakah orang berani menceritakan tentang keberdosaannya kepada saya? Karena dia percaya. Bapak Ibu dan Saudara, kalau kita bertanya pada diri kita, apakah selama ini orang berani bercerita kepada saya tentang keluarganya, tentang hidupnya, tentang kerohaniannya? Kalau orang tidak berani bercerita kepada kita, bisa jadi Bapak Ibu Saudara, kemungkinannya kita belum bisa dipercaya. Bapak Ibu dan Saudara, dipercaya menjadi hal yang sangat penting yang harus ada dalam sebuah relasi. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Relasi itu tidak utuh, tidak kuat ketika di dalamnya diisi oleh orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau isinya adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya, maka semua obrolan dalam komunitas itu hanya sebatas luarnya saja, tidak dalam. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak saling membentuk satu dengan yang lain. Bapak Ibu dan Saudara, ketika kita berelasi dengan orang lain, mari menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Sebab Tuhan tidak mencari orang-orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Mari lihat diri kita masing-masing. Apakah saya termasuk orang yang bisa dipercaya di komunitas GKI Pontianak ini? Kalau kita menemukan diri kita jauh dari itu, maka mari belajar supaya hidup kita bisa menjadi orang yang bisa dipercaya. Mari kita bertanya pada diri kita, Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau dan saya menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam komunitas kita? Nggak usah pikirin yang lain, Bapak Ibu Saudara. Tapi maukah kita menjadi orang yang bisa dipercaya di dalam komunitas kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita tidak ingin mendengar lagi ada orang yang berkata seperti ini. Kamu jangan ceritakan masalahmu kepada si ayah. Nanti dia ceritakan ke yang lain. Gitu. Bapak Ibu dan Saudara, mari. Kalau kita mau komunitas GKI Pontianak kita, di dalamnya ada pemuridan yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus, maka jadilah orang yang bisa dipercaya. Selain dekat, jadilah orang yang bisa dipercaya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yang ketiga. D yang ketiga adalah diutus. 2 Timotius 2 ayat yang kedua berbunyi demikian. Yang cakap mengajar orang lain. Artinya Bapak Ibu Saudara bahwa kerohanian yang baik dan bertumbuh harusnya tidak berhenti pada diri kita sendiri. Atau bisa kita katakan iman itu jangan sampai berhenti hanya pada diri kita. Inilah yang diajarkan dan dirindukan Paulus terjadi dalam kehidupan Timotius. Paulus ingin Timotius yang punya kebenaran, yang punya iman itu. Paulus ingin Timotius mencari orang atau mengutus Timotius untuk juga memberitakan kebenaran itu kepada orang lain. Bapak Ibu dan Saudara, inilah yang disebut dengan rantai pemuridan. Ya, kerohanian yang baik dan bertumbuh harusnya tidak berhenti pada diri kita, tapi harus tertular kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan rantai pemuridan. Rantai pemuridan hanya bisa terjadi ketika setiap orang mau dan bersedia untuk diutus mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Ketika dia mau membagikan imannya
kepada orang lain. Ketika dia mau membagikan pengenalannya kepada orang lain. Tetapi kalau kita menahan diri Bapak Ibu Saudara, tidak mau membagikan iman kita kepada orang lain, tidak mau membagikan pengalaman kita dengan orang lain bersama dengan Yesus, maka rantai pemuridan itu tidak akan pernah terjadi di komunitas kita. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita lihat diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Bukankah setiap kita adalah orang-orang yang sudah punya kebenaran itu? Bukankah setiap kita adalah orang-orang yang sudah punya iman itu? Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita menjadi orang-orang yang membagikan iman kita kepada orang lain? Ya, rantai pemuridan hanya bisa terjadi ketika setiap orang mau dan bersedia untuk diutus mengajarkan firman Tuhan dan kebenaran. Bapak Ibu dan Saudara, mari kita renungkan hal ini. Relasi di dalam pemuridan menyangkut 3 hal Bapak Ibu Saudara. Dekat, dipercaya, diutus. Mari tanyakan pada diri kita, apakah hal-hal ini ada dalam kehidupan kita? Sering sekali kita menjumpai ada banyak orang Bapak Ibu Saudara yang membiarkan kebenaran itu hanya berhenti pada dirinya. Membiarkan iman itu hanya berhenti pada dirinya. Dia tidak mau diutus, dia tidak mau membagikan kebenaran kepada orang lain. Salah nggak begitu Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bisa menghakimi orang. Tapi Tuhan tidak memaksa kita untuk membagikan karena kita bukan robot. Tetapi Tuhan merindukan kita. Ketika kita punya komunitas, berelasi dengan orang lain. Mari bagikan hidupmu dengan orang lain. Bagikan pengalamanmu bersama dengan Yesus kepada orang lain. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya orang diberkati. Supaya orang lain melihat hidup kita yang adalah murid Kristus. Dan mereka mengalami hal yang serupa. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Lilin ini Bapak Ibu Saudara ibaratkan sebagai hidup kita yang sudah mendapatkan terang dari Kristus. Ibaratkan lilin ini adalah hidup kita yang sudah ada di dalam Kristus. Setiap hari kita menyala, setiap hari kita mempercayakan hidup kita kepada Kristus. Ibaratkan lilin ini adalah hidup kita yang beriman kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, seandainya ini adalah hidup kita yang sedang menyala di hadapan Kristus. Ini adalah hidup kita yang di dalamnya ada kebenaran, ada pengalaman-pengalaman bersama dengan Yesus. Ketika kita menghadapi pergumulan, Tuhan Yesus menolong kita. Pengalaman itu ada dalam diri kita. Iman itu ada dalam diri kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau lilin ini yang adalah hidup kita berkata, saya tidak mau membagikan pengalaman itu kepada orang lain. Saya cukup berdiri di sini saja dan tidak mau membagikan iman saya kepada orang lain. Saya tidak mau membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Lilin ini, hidup kita benar tetap menyala Bapak Ibu Saudara. Tidak akan mati, tetap menyala. Tapi lambat laun Bapak Ibu Saudara, nyala api ini akan berakhir. Kita akan dipanggil oleh Tuhan, akan mati. Kebenaran itu hanya berhenti pada kita.
Dan cahaya yang kita punya tidak pernah dialami oleh orang lain. Tidak pernah menerangi kehidupan orang lain. Bapak Ibu Saudara, bayangkan kalau lilin ini mau berkata, oke, saya akan cari 1-2 orang untuk saya berelasi dengan dia, untuk saya membangun hidup dengan dia, supaya dia mengalami hidup yang diubahkan oleh Kristus seperti yang saya alami. Lalu dia melangkah dan mulai membagikan lilin itu. Bapak Ibu Saudara, ketika terang itu dibagikan, ketika kebenaran itu kita bagikan, kebenaran yang kita punya tidak berkurang. Iman yang kita bagikan tidak berkurang. Tetapi justru itu akan membawa dan memberikan dampak yang baik kepada orang lain. Seperti lilin yang kita lihat. Lilin yang lain menyala, sama-sama ada api, sama-sama ada nyala. Bukankah begitu Bapak Ibu Saudara? Ketika kita rela mau melangkah berelasi dengan orang lain, bukan hanya bicara sebatas pekerjaan, tetapi bagaimana kita membagikan hidup kita yang sudah diubahkan oleh Kristus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau setiap kita, satu orang saja mencari satu orang untuk berelasi dengan orang lain, membangun relasi yang di dalamnya ada kedekatan, ada kepercayaan, dan siap untuk membagikan hidup kita kepadanya. Begitu banyak orang yang diubahkan yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau setiap kita berkomitmen mau membagikan kebenaran itu, hari demi hari, minggu demi minggu, kita akan bertemu dengan orang-orang yang baru diubahkan oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin di sekitar kita, di antara kita yang hadir hari ini, ada yang memang imannya kuat, teguh, tapi ada juga yang imannya lemah. Ada mungkin di antara kita yang kerohaniannya kuat, tapi ada juga yang kerohaniannya lemah. Sekali dalam 1 bulan ibadah, sekali setahun ibadah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berelasi dengan mereka. Kita bagikan hidup kita kepada mereka. Pengalaman kita bersama Yesus kepada mereka. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita yang setiap hari hadir dalam ibadah. Supaya orang lain itu, saudara-saudara kita itu juga hadir di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, kita pilih. Apakah kita mau menjadi lilin yang tetap berdiri, hanya menahan terang itu untuk dirinya, atau mau menjadi lilin yang mau membagikan cahayanya, terangnya untuk menyalakan lilin yang lain. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita sudah belajar 3 hal. 3D hari ini kita belajar tentang bagaimana supaya relasi yang kita bangun itu tidak hampa, tapi berisi. Yaitu bangunlah relasi kita dengan kedekatan, dengan orang-orang yang dipenuhi dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Dan relakan hidup kita untuk siap diutus membagikan terang itu kepada orang lain di komunitas kita, di keluarga kita, di tempat kerja kita. Tujuannya satu, supaya banyak orang boleh diubahkan hidupnya oleh Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Firman Tuhan mengingatkan kami bagaimana seharusnya kami berelasi satu dengan yang lain. Dan firman Tuhan juga menegur kami, Tuhan. Mungkin selama ini kami mengabaikan hal-hal penting yang harus ada di dalam relasi kami ketika kami hidup di dalam berkomunitas di tempat ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong kami supaya setiap kami boleh sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan. Dan bukan hanya hidup di hadapan Tuhan,
tapi mau membagikan pengalaman-pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Mau membagikan iman kami kepada orang lain. Mau membagikan kebenaran yang kami punya kepada orang lain. Supaya orang lain juga boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh memampukan setiap kami, supaya kami boleh menghidupi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah boleh kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati Losotona senantiasa dalam pelayanan dan kehidupan bersama dengan keluarga. Jemaat yang terkasih, salah satu bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan adalah dengan memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati ataupun dengan paksaan. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah jelita, damai dan teduh, bersandar kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri. Berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Tuhan, terimalah persembahan ini, kuduskanlah dan pakailah untuk pekerjaan tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk, kita akan mendengarkan warta gerejawi. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom.
Saudara kita bersyukur, saudara beberapa minggu ini kita terus berbicara tentang bagaimana kita membangun relasi hidup di dalam komunitas, saudara. Saudara saya masih ingat setelah kita Paskah, kemarin penginjil V membicarakan tentang kelompok kecil sebagai ladang pertumbuhan, kemudian dilanjutkan minggu lalu kita berbicara tentang kita bertumbuh bersama-sama bukan sendiri, dan hari ini sudah firman Tuhan mengingatkan kepada kita bagaimana kita boleh mempunyai relasi yang nyata kepada satu dengan yang lain. Saudara, ini adalah satu kerinduan kita, saudara, bahwa kita betul-betul boleh menjadi keluarga yang saling memperhatikan, saling bertumbuh bersama-sama, saudara. Bagaimana kita bisa bertumbuh bersama-sama menjadi seorang atau pribadi murid yang baik, saudara. Saudara, kita butuh yang namanya komunitas. Kita butuh yang namanya orang lain. Sebab itu kami sangat rindu, saudara-saudara. Walaupun kita masih belum tersettle dengan baik, ya tahun ini kita masih memang belum mengarah ke situ, tapi kita akan mengarah ke situ tahun depan. Saudara, mungkin kelompok KTB sudah ada dari pemuda, dari remaja, dan kita belakangan kita juga settle di dalam kebaktian doa kita. Setidaknya saudara, kita setelah firman Tuhan kita masuk ke dalam kelompok dan juga perwil, kita juga usahakan ada diskusi bersama-sama di situ. Tujuannya apa? Supaya kita punya relasi, punya kelompok, kita bisa sama-sama berbagi satu dengan yang lain. Dan satu kerinduan kami tahun depan, saudara. Saudara, kita boleh masuk ke dalam komunitas, ada kelompok. Saudara, kita saat ini kita punya teman-teman, kita punya saudara seiman. Kadang-kadang kita kumpul bersama-sama, saudara ngopi sama-sama, ngeteh sama-sama, kita pergi keluar bareng bersama-sama, saudara. Saudara, ini menjadi sesuatu yang baik. Ya, akan lebih baik ketika di situ kita sama-sama kita boleh memberkati. Ada firman Tuhan, ya. Kita boleh kembali di dalam komunitas kita, relasi kita. Goalnya adalah kepada Kristus, saudara. Ketika teman kita ada bergumul, mari kita datang doakan. Saudara, jangan tunggu hamba Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan kasih kita masing-masing punya otoritas untuk kita boleh mendoakan. Saudara, mari sebab itu kita pengen sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, saya tidak rindu, saudara, tema-tema khotbah lewat begitu saja, tidak. Tapi ini menjadi betul-betul kita gumulkan, kita hidupi. Dan saya percaya itulah yang akan membawa kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus Tuhan kita. Ketika kita mau sama-sama menghidupi dan melakukannya. Mari saudara-saudara, ketika engkau berkumpul dengan teman sanak famili, ada komunitas engkau, saudara ceritakan juga ada kaitan dengan Kristus. Supaya mereka juga boleh mengalami akan Kristus di dalamnya. Dan Tuhan pakai akan setiap kita seperti contoh tadi, contoh Tonang ngomong lilin itu, ya terang lilin itu harus dibagikan. Kalau enggak, saudara tidak bisa dialami. Yang lain tidak mengalami itu. Karena Tuhan panggil kita, saudara, untuk boleh menyatakan terang, menyatakan kasih, menyatakan anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Mari sama-sama kita bergandengan tangan, saudara, untuk kita boleh menyatakan akan kita dalam murid Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan. Saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Pertama-tama, saudara, saya mau menyambut yang pertama kali datang. Apakah ada yang pertama kali datang di tengah-tengah ibadah kita? Ada? Kalau ada boleh acungkan tangan, saudara. Ada? Tidak ada ya, semua adalah jemaat yang setia. Saya boleh panggil beberapa dari teman-teman dari Kartidaya, boleh bangkit berdiri, boleh? Bu Isma sama kawan-kawan boleh? Ya, terima kasih hari ini boleh mengunjungi kami. Tuhan memberkati akan kalian semua. Silakan duduk kembali. Kemudian dari PPMT tadi mana saya ada lihat ya. Iya. Ya, Ci, selamat datang. Ya, sangat senang hari ini boleh juga mengunjungi kami. Tuhan memberkati. Saudara, ada beberapa warta yang akan disampaikan. Kami kembali mengundang saudara-saudara hari Rabu. Kita ada ibadah perwil gabungan di gereja. Oleh sebab itu mendorong saudara-saudara yang selama ini sudah aktif di setiap perwil yang ada. Saudara, mari Rabu ini datang ke gereja, kita kumpul di gereja, kita kumpul 3 wilayah jadi satu, saudara, untuk bangun relasi, komunikasi. Kita juga akan diskusi nanti, saudara. Oleh sebab itu yang sudah datang aktif dalam perwil, saya mendorong kita untuk sama-sama hadir. Dan yang enggak aktif selama ini gimana?
mungkin dengan berbagai macam kesibukan tetap hadir ya, tetap hadir. Mari sama-sama kita boleh terus membangun komunitas kita dan kita boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat saudara, ingatkan satu dengan yang lain, hari Rabu jam 7 di gereja kita ada ibadah perwil gabungan ya, PKK gabungan. Dan yang kedua, mengingatkan kembali ibadah kebaktian kenaikan kita tanggal 14 Mei akan kita adakan di Jungkat Beach ya, atau Pantai Jungkat. Oleh sebab itu minta kerjasama Bapak Ibu Saudara yang belum daftarkan diri untuk segera, nanti di belakang ada panitia yang sudah standby untuk menerima pendaftaran dari Bapak Ibu Saudara. Mari gunakan kesempatan ini untuk sama-sama kita boleh menikmati akan kebaktian Padang bersama-sama. Jadi pendaftaran maksimum itu sampai tanggal 3 Mei atau minggu depan. Jadi jangan tunda saudara-saudara, kalau sudah punya agenda yang kosong, ya tolong segera untuk boleh mendaftarkan diri supaya kami panitia boleh mengaturkan akan kendaraan dengan baik juga. Sebab itu mohon kerjasama. Dan kemudian les musik, saudara akan dimulai bulan depan, bulan Mei. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak atau cucu atau kerabat yang dari kelas 3 SD ke atas, boleh mendaftarkan diri kepada BPBJ kita, Pak Erwin, ya, Pak Erwin boleh bangkit berdiri, Win. Nah ini ya, nah orangnya ganteng gitu ya. Jadi daftarkan diri, tapi saudara-saudara harus bayar gitu ya. Jadi tidak gratis. Jadi per anak itu Rp250.000. Saudara-saudara, saya ada diskusi dengan Erwin juga dengan beberapa rekan. 250.000 itu murah saudara. Kalau engkau daftar di luar, les di luar, jangan-jangan 400-an, 500.000. Kita hanya setengah nilainya. Saudara, setengah nilai bukan murahan. Adalah sudah pasti bisa dipercaya guru-guru yang ngajar adalah paling baik. Ya, paling baik. Ya, tidak kalah dengan di luar. Murah tapi bukan murahan. Oleh sebab itu, tadi saya sudah daftarkan, udah ada satu anak yang sudah daftar, so baru sebentar ya Win ya. Jadi jangan sampai menunggu terlalu lama sudah, jangan ragu sudah. Latih anak, kasih yang terbaik buat anak, buat masa depan mereka juga. Ini kesempatan kita untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk yang dekat dengan kita sudah. Oleh sebab itu sekali lagi mendorong saudara-saudara untuk boleh ambil bagian di dalamnya. Kemudian baptisan kudus akan kita adakan nanti minggu depan. Pendeta Rian akan memimpin saudara di ibadah minggu depan, dan kita bersyukur ada 5 saudara seiman kita yang akan dibaptiskan. Kita doakan supaya Tuhan boleh memberkati sehingga sungguh mereka yang sudah berkomitmen menyerahkan hidup, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan Tuhan terus arahkan, pimpin, dan Tuhan memberkati, dan sungguh kemuliaan Tuhan bagi mereka yang minggu depan akan dibaptis. Dan minggu depan juga ada perjamuan kudus di minggu pertama. Mari sama-sama kita doakan saudara-saudara sehingga perjamuan kudus minggu depan pun membawa kita semakin lagi boleh mengalami dan kita semakin lagi mengasihi akan Tuhan. Saudara-saudara, saya mengajak kita sama-sama saat ini untuk boleh kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, kita mempersiapkan diri, memeriksa diri kita. Bagaimana perjalanan kita selama ini, saudara? Di dalam kita mengiringi akan Tuhan hari demi hari. Dan minggu depan kita akan bersama-sama masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan begini. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan barulah sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Tuhan mau kita memeriksa diri kita dan mempersiap diri kita dengan sebaik mungkin. Supaya ketika kita datang menghampiri akan Allah yang kudus itu, saudara, Sang Pencipta kita itu, saudara, kita boleh dengan hati yang jujur, hati yang siap. Walaupun kita masih bisa berdosa, tapi kita sudah berusaha. Kita tidak main-main dengan hidup, kita tidak main-main dengan anugerah, tapi kita berusaha bersama dengan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Menjadi orang Kristen, menjadi murid yang baik. So itu saya mengajak kita sama-sama meriksa diri kita. Apakah kita masih memiliki amarah dan kebencian kepada seseorang?
Masih adakah kekecewaan, akar pahit, dan segala perasaan yang buruk yang ingin kita tinggalkan? Apakah kita sedang bergumul dengan dosa? Apakah kita bergumul dengan ketidaktaatan kita kepada Tuhan? Apakah kita selama ini hanya berusaha menyenangkan diri kita? Atau kita hanya berusaha pengen menyenangkan sekelompok orang daripada menyenangkan akan Tuhan? Adakah komitmen yang hendak kita bangun demi memperbaiki relasi kita dengan diri kita sendiri, dengan keluarga kita, dengan sesama kita, dan juga dengan Tuhan? Saudara-saudara, berdoalah kepada Tuhan. Minta kekuatan, minta hikmat, minta akan Tuhan yang boleh memimpin akan hari-hari kita. Tuhan, lihatlah permohonan kami. Tuhan, tolonglah akan setiap kami. Kalau hari ini kami berkomitmen di hadapan Tuhan, kami pengen memperbaiki relasi dengan keluarga, dengan sesama, dengan Tuhan, bahkan dengan diri kami sendiri. Mungkin selama ini kami tidak menerima akan diri kami. Kami merasa minder terhadap diri kami sendiri, dan kami menyalahkan diri kami sendiri. Tuhan, biarlah hari ini kami boleh berdamai dengan diri. Dan dengarkan isi hati kami, Tuhan. Kalau kami pengen lepaskan, ada dosa, ada kejahatan, ada sesuatu yang kami selama ini sembunyikan, Tuhan beri kekuatan untuk kami boleh melepaskan dan kami memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Tuhan terus gelisahkan hati kami. Tuhan teruslah bimbing kami. Tuhan teruslah nyatakan kehendak-Mu kepada kami. Supaya kami boleh terus belajar untuk boleh mengarahkan diri dan hidup. Sehingga nanti minggu depan ketika kami kembali di tengah-tengah komunitas, di tengah-tengah gereja-Mu, Tuhan, kami boleh dengan hati yang siap berkata, terima kasih Tuhan, Engkau beri kekuatan dan Engkau beri kemampuan untuk aku boleh menjadi murid yang berjuang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa memberkati akan setiap saudara-saudaraku. Tuhan terus pimpin, Tuhan terus nyatakan isi hati. Tuhan teruslah menggembalakan akan setiap mereka di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan yang tidak gampang ini. Tuhan, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah relasi satu dengan yang lain, di tengah-tengah tempat di mana mereka studi, Tuhan menjumpai orang banyak. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh terus memimpin dan Engkau yang terus boleh memberkati sehingga seluruh perjalanan yang ada, waktu-waktu yang dilalui boleh menjadi waktu yang dilalui bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kalau di tengah-tengah kami ada yang mengalami kelemahan fisik, atau jemaat Tuhan hari ini tidak sempat hadir mengalami kelemahan, Tuhan, Engkau topang mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka, nyatakan isi hati, nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami mintakan di dalam Kristus Yesus. Amin.
Saudara-saudara, sebelum kita pulang, sudah melanjutkan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Saudara, biarlah Tuhan sekali lagi boleh meneguhkan akan setiap kita. Sehingga ketika kita kembali ke tempat kita, ada semangat, ada spirit, ada pengharapan, ada kekuatan yang baru untuk kita boleh menjalaninya. Maka firman Tuhan berkata demikian, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Amin. Kita naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudari yang kukasihi dalam kasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih sayang, kasih yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan persekutuan dari arah Roh Kudus, berkat dari Allah Tritunggal itu menyertai engkau, memampukan engkau untuk boleh terus hidup, mengasihi, hidup menyatakan Kristus di tengah-tengah hidupmu. Segala kemuliaan bagi Allah dari siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk, ambil doa teduh, ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.